Sahabat-sahabat KD, Kung Danuji, kali ini kita bertemu lagi dengan sebuah penjelasan terkait dengan banyaknya pasangan calon pemanten atau yang sudah menikah, yang non-muslim, kemudian mau melaksanakan pencatatan perkawinan di kantor Dukcapil. Itu berdasarkan pengalaman yang sudah selalu dimintai surat keterangan belum menikah. Nah, padahal di regulasi tidak demikian, tidak mensyaratkan itu. Jangan lupa tombol atau klik lonceng biar selalu mendapatkan notifikasi daripada konten channel YouTube saya, Kung Danuji Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pindah online cukup dari rumah. Tadi saya ketemu dengan Kasubota Keuangan, insya Allah mulai April itu nanti sudah bisa dari rumah, akte kakak dari rumah, print di rumah juga insya Allah bisa. Garansinya, kalau tadi saya ngancam, kalau sampai dengan Desember 2021 tidak segera online, saya keluar dari kantor Dukcapil, Pak, karena sudah pensiun. Jadi itu penjelasan kalau ini nanti saya cukup menggunakan waktu 5 menit berdiri. Jadi jam 11:04 mudah-mudahan sudah selesai, karena saya tahu masih banyak ini ibu-ibu terutama yang janjian mau minum es degan bareng konco-konconya mungkin. Saya nggak mau mengganggu itu. Saya kira disediakan es degan di sini. Oh iya Pak Cik, tolong disiapkan kalau gitu Pak Cik, biar dipesankan. Satu hal informasi yang panjenengan perlu tahu bapak-bapak, ya mas-mas ya, mas jangan meneh. Baik sensus online maupun manual maupun data di Dukcapil, itu faktanya, kenyataannya sekarang banyak laki-laki daripada wanita. Makanya saya bertanya di YouTube, apa sudah waktunya poliandri kan gitu. Tapi di belakang ada keterangan seorang ustadz, nek poliandri ki haram, nek poligami oleh Pak gitu. Ceritanya gitu. Cepat nggak bisa masuk surga loh suami kalau nggak poligami ceritanya, karena bapak takut istri. Padahal yang boleh ditakuti hanya Allah. Intermezzo, terima kasih. Biasanya yang pencatatan perkawinan bukan nikah, Pak. Pencatatan perkawinan di Dukcapil karena non muslim ya, itu menggunakan surat keterangan belum kawin dari Dukcapil asal. Sekarang sudah tidak perlu. Karena di pasal 37 ayat 1 Permendagri dan yang diperkuat oleh Perpres 96 tahun 2018 itu tidak ada persyaratan itu. Dan kita harus siap dengan dunia baru, dengan peradaban baru, mau nggak mau itu. Kalau dulu kita menyekolahkan anak itu agar sosiometri, bersosial, berkolaborasi dengan teman, belajar berorganisasi, kita dipaksa oleh WHO dan dunia. Bahkan ada yang bilang elit global. Apakah itu konspirasi atau bukan? Yang jelas sekarang kita susah. Kapan zona kuning, kapan zona hijau? Pendidikan tatap muka antara guru dan murid luar biasa, padahal dampaknya negatif itu luar biasa. Bocah ngedep HP terus kan yo jenuh, garap PR, bapak ibu melok kesel gak iso garap pisah. Guru pun nuwun sewu dituduh makan gaji buta yo susah. Pengen petuk kangen murid. Oh biasanya ngobrol-ngobrol di sekolah gak petuk belas jenuh juga. Ini kita dipaksa oleh tanah kehidupan baru. Mau nggak mau, tapi bagaimanapun kita harus jalan. Itu Bapak ya. Nama saya Danuji, sama dengan Pak Jumati, podo-podo elake, podo jeneng disone. Tapi moga-moga berkah Pak ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi ceritanya? Pak, saya mau minta surat rekomendasi numpang nikah. Anak saya mau menikah di Lampung Timur. Nah, syarat-syarat itu diperlukan dari pihak Lampung Timur. Kemarin saya sudah menghadap Bapak Kasih di Dukcapil Lampung. Nganjuk. Setelah diberitahu bahwa sekarang sudah tidak perlu lagi pakai surat rekomendasi, saya WA ke calon besan saya ke sana. Ya, Tapi Lampung. ya Lampung. Nah, ternyata setelah
dia meluncur ke Capil Lampung Timur, tetap mengendaki surat rekomendasi numpang nikah itu. Maka dari itu saya hari ini datang ke Capil Nganjuk untuk mencari atau mengurus surat rekomendasi numpang nikah tersebut, Pak. Ya, ini dulur-dulur Kadil ya, Kong Danuji, untuk warga masyarakat di Jawa Timur pada umumnya sudah sesuai dengan petunjuk Jakarta Permen 6 tahun 2018 pasal 37 itu sudah tidak diberlakukan syarat surat keterangan nikah ya, rekom dari Capil atau Dukcapil Kabupaten asal. Jadi karena dokumen di KTP dan di KK itu menyatakan belum nikah itu sebetulnya sudah cukup, tetapi ternyata di Lampung ya Pak ya, Ya, Lampung persisnya Dukcapil Kabupaten Lampung Timur, kabupaten ya. Ya. Ini masih menghendaki seperti ini. Jadi ke depan kita juga berharap kepada rekan-rekan Dukcapil kabupaten kota lain, kita harus mengikuti petunjuk Jakarta ya. Jadi karena amanat daripada konsideran Undang-Undang 24 tahun 2013 adalah negara hadir membahagiakan warga, mensejahterakan warga. Jadi kalau syarat-syarat itu tidak ada, jangan nambah-nambahi, jangan menggunakan aturan yang berdasarkan pada biasanya pakai ini, tapi kita menggunakan aturan regulasi yang baru yang sesuai saran daripada Dirjen Dukcapil gitu Pak ya. Jadi selama ini merasa jelimpong Pak ya? Ya, akan khawatir nanti sudah sampai di Lampung ternyata hanya karena surat begitu saja terpaksa balik gitu. Ya, jadi saya nggak enak Pak. Ya. Maka dari itu saya terpaksa mengurus ke sini lagi. Memaksa ya. Iya, memaksa. Saya dipaksa, jadi akhirnya tetap kita layani, tetapi sempat kita diprotes sama teman-teman karena kita juga melaksanakan pernikahan dari beberapa calon manten berasal dari daerah di luar Kabupaten Nganjuk, dan karena Jawa Timur sudah menerapkan aturan ini, kita sudah menggunakan tidak memerlukan lagi surat rekom atau surat keterangan belum nikah itu. Tetapi di pihak lain kita masih melayani, mereka Bapak ini kayaknya kalau orang perempuan gitu sudah menangis ya Pak ya. Walaupun tidak menangis, tapi kalau perempuan menangis kita layani, yaitu untuk catatan. Terima kasih. Ya, sahabat KD Kong Danuji, ini kebetulan Dukcapil Kabupaten Nganjuk kedatangan dari tamu teman-teman dari Dukcapil Kabupaten Karanganyar Pak ya. Jadi, sekaligus klarifikasi yang terkait dengan rekomendasi atau surat keterangan belum menikah bagi pasangan yang mau mencatatkan akte perkawinan di Dukcapil ya. Gimana Pak, kalau di Nganjuk kita menggunakan saran dari Pak Dirjen itu sudah tidak perlu karena di regulasi yang ada sudah tidak dipersyaratkan itu lagi. Monggo Pak Kabid. Terima kasih Pak Kabid Pelayanan Capil di Dukcapil Nganjuk. Perlu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Karanganyar sampai saat ini karena masyarakat banyak yang mengajukan untuk pencatatan perkawinan, itu yang perkawinannya di mana akan terjadi di luar Kabupaten Karanganyar, karena kita sebagai pelayanan masih menggunakan rekomendasi, karena sebenarnya dari Dirjen sendiri juga tidak, ataupun sesuai ketentuan itu tidak ada ketentuan yang mengatur. Dan secara teknis nanti akan kami sampaikan kepada Pak Kasih perkawinan dan perjalanan Pak Arif, nanti mohon untuk dijelaskan lebih lanjut. Ya, terima kasih Pak. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kepala Bidang Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, untuk di Kabupaten Karanganyar sendiri itu masih menggunakan surat rekomendasi pernyataan belum pernah menikah. Itu yang pertama, pertimbangan kita itu untuk dinas kependudukan di daerah lain itu masih banyak untuk membutuhkan itu Pak. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Alasan yang kedua itu untuk melindungi dari pasangan yang menikah itu sendiri. Jadi kita untuk melindungi bahwa memang benar-benar yang bersangkutan yang mau menikah itu memang belum pernah menikah. Itu kan di pernyataan itu juga diketahui oleh kepala desa, camat,
dan kita cek di database kita di catatan sipil itu memang belum pernah menikah. Jadi itu alasan kami masih memperlakukan surat tersebut. Ya, jadi memang seperti itu di semua Dukcapil itu belum satu persepsi seluruh Indonesia, tapi kita mencoba untuk mengapresiasi maksud daripada Pak Dirjen bahwa ke depan adalah hal-hal yang tidak ada di dalam regulasi itu adalah sudah waktunya untuk tidak kita gunakan lagi. Jadi akhirnya Nganjuk kayaknya ini merupakan surat yang saya bikin yang paling akhir, Pak, karena Jawa Timur alhamdulillah kemarin Kediri Kota juga menyatakan siap mengikuti arahan Pak Dirjen melalui Korwil, sehingga ke depan mudah-mudahan warga akan menjadi lebih mudah. Tentu di antara kita yang masih menggunakan surat rekomendasi ini tidak ada maksud lain untuk mempersulit, tapi juga demi keamanan. Tapi regulasi menuntut kita untuk menjadi lebih simpel dan sesuai dengan undang-undang atau aturan yang ada. Terima kasih. Wah, penjelasan terkait dengan banyaknya pasangan calon pemanten atau yang sudah menikah, yang non muslim, kemudian mau melaksanakan pencatatan perkawinan di kantor Dukcapil, itu berdasarkan pengalaman yang sudah selalu dimintai surat keterangan belum menikah. Nah, padahal di regulasi tidak demikian, tidak mensyaratkan itu. Di pasal 37 ayat 1 Perpres 96 tahun 2018 ya, tidak mensyaratkan seperti itu. Jadi ketika di KK, di KTP itu ada keterangan belum menikah, maka pihak bidang pelayanan pencatatan sipil yang akan mencatatkan perkawinannya tidak perlu lagi menggunakan pola atau kebiasaan yang sudah menggunakan surat keterangan belum menikah atau rekom belum menikah dari kabupaten atau kota asal daripada pasangan atau pengantin, tetapi cukup mendasarkan pada regulasi itu, maka tidak diperlukan lagi tambahan atau permintaan daripada surat keterangan belum menikah. Karena ketika Dukcapil melalui bidang kependudukan sudah menerbitkan KTP dan KK, maka di situ sudah tertera belum menikah, maka itu harus dipercaya. Ini sama dengan kasus akte yang menggunakan prase. Karena menggunakan prase itu dasarnya adalah SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak daripada yang bersangkutan, karena sesuatu hal orang itu tidak bisa menunjukkan buku nikah. Karena tidak bisa menunjukkan buku nikah padahal sudah nikah, karena suatu sebab tidak bisa menunjukkan buku nikah padahal di KK sudah tertulis nama ayahnya, maka yang bersangkutan adalah berhak mendapatkan akte lahir yang mana nama bapaknya adalah boleh dicantumkan meskipun menggunakan prase. Kenapa menggunakan prase? Karena tidak bisa menunjukkan buku nikah dari KUA itu kalau yang beragama Islam, sehingga bidang pelayanan catatan sipil tidak akan mengkonter atau membantah daripada dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil melalui bidang kependudukan yang berupa KK dan KTP. Jadi yang terkait dengan itu terkait dengan akte lahir ya. Kalau terkait dengan pencatatan perkawinan atau akte perkawinan yang bagi non muslim yang ada di Dukcapil, maka juga demikian, sama analoginya. Ketika di KK dan KTP itu tertulis belum kawin, maka tidak perlu lagi menggunakan tambahan surat keterangan belum kawin atau rekom belum kawin dari kabupaten kota asal. Pengalaman ini ternyata tidak seluruh di Indonesia sudah satu persepsi sebagaimana yang dimaksudkan Dirjen Dukcapil Bapak Zudan Arif, ya, sehingga memastikan berdasarkan konsideran dari Undang-Undang 24 tahun 2013 adalah sesuai juga dengan nawacita Presiden Jokowi memastikan negara hadir untuk mensejahterakan warga. Maka hal-hal yang di luar regulasi, di luar aturan, kita tidak lagi
tidak zamannya lagi, tidak ngetren lagi untuk menambah-nambah sebuah aturan. Demikian, semoga bisa menjadikan mempersamakan persepsi di antara kita, melayani warga dengan lebih baik. Salam sehat. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You could